good to be back here and connected. Saya Prasidya Puspa akan memberikan informasi olahraga terbaru untuk Anda dalam Sports Corner. Oke, sebelum masuk ke topik selanjutnya di Sports Corner Unconnected, saya ajak Anda untuk lihat event olahraga yang akan berlangsung di pekan ini. Kita buka yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Yang pertama ada MotoGP Aragon. Gelaran MotoGP 2022 kini memasuki rangkaian seri balap ke-15, di mana Spanyol ini akan menjadi tuan rumah selanjutnya. Dan menurut jadwal, kalau kita lihat ya, para pembalap akan mulai menggeber kuda besinya di MotoGP Aragon 2022 sejak Jumat sampai dengan nanti hari Minggu pekan ini ya, di sirkuit Motorland Aragon. Dan dalam persaingan klasemen MotoGP kali ini masih diprediksi kayaknya bakal akan seru nih ya. Pebalap Ducati ada Francesco Bagnaia. Ini dia masih dalam kondisi on fire setelah menjadi rider dengan koleksi kemenangan terbanyak di MotoGP 2022, yakni 6 kali naik podium juara. Berikutnya, para penggemar tinju dunia bersiaplah untuk menyaksikan duel seru akhir pekan nanti. Ini ada juara bertahan, ada Canelo Alvarez ya. Ini dia akan ditantang oleh Gennady Golovkin dalam perebutan gelar kelas menengah super versi WBC. Pertarungan ini sendiri akan berlangsung di T-Mobile Arena Las Vegas pada Sabtu 17 September 2022 waktu Amerika Serikat atau Minggu 18 September waktu Indonesia. Nah, mengingat perbedaan waktu antar kedua negara ya. Ini merupakan pertemuan ketiga antara kedua petinju ini setelah di pertemuan pertama dianulir berakhir imbang dan di laga kedua dimenangi oleh Canelo. Berikutnya, antara babak kualifikasi Piala Asia U20 2023 ada grup F. Deg-degan ya. Grup F akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 14 nanti sampai dengan 18 September 2022. Timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah ini akan satu grup. Kita lihat ada Timor Leste, kemudian ada Hong Kong dan ada Vietnam. Vietnam dan Indonesia diprediksi akan menjadi dua negara yang bakal bersaing ketat menghuni posisi teratas grup ini. Nantinya akan ada 10 juara grup dan juga ada 5 runner-up. Ada 5 runner-up yang terbaik yang akan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2023 yang berlangsung di Kazakhstan. Jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu pekan ini, Timnas Indonesia kayaknya sudah berbenah diri dan strategi ya untuk menghadapi lawan-lawan di grup F nanti. Belum lagi Indonesia harus mampu mengontrol pressure atau tekanan karena kembali satu grup dengan musuh bebuyutan Vietnam. Kita bahas prediksi laga panas yang mungkin akan terjadi di lapangan. Bergabung bersama saya malam hari ini ada Tommy Welly, pengamat sepak bola. Bung Toel, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Bung Toel, kalau kita lihat dari kalender pertandingan Rabu pekan ini, Indonesia akan mulai turun ke lapangan. Lawannya Timor Leste, kemudian Hong Kong, setelah itu ada Vietnam. Kalau di atas kertas, seperti apa prediksi dari pertandingan kualifikasi ini, Bung Toel? Iya, kalau di atas kertas perhitungannya Indonesia harus bisa lolos dengan asumsi nggak boleh kalah dari siapapun. Hitungan matematisnya, strategisnya, lawan Timor Leste menang, Hong Kong menang, lawan Vietnam minimal draw, alias nggak boleh kalah. Kenapa? Karena yang lolos ke Uzbekistan tahun depan, Piala Asia U20 tahun depan, itu 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik. Jadi kalau poin 7 rasanya bisa lah. Minimal draw, tapi kalau kita lihat dengan catatan kita dengan Vietnam, kita pernah 1-1 imbang, punya catatan juga yang sebenarnya cukup kelam gitu Bung Toel. Belum lagi isu kecurangan dalam Piala AFF kemarin. Kekuatan Timnas Indonesia saat ini Bung Toel, Anda melihatnya seperti apa dibandingkan dengan Piala AFF U19 2022? Ya materinya kan sama, materi pemain U19 karena yang bermain tahun ini kan eligible-nya kan pemain kelahiran Januari 2003. Jadi usianya 19 tahun. Jadi materi yang sama di Piala AFF U19 kemarin. Kalau kita hitung-hitung di grup F ini yang berat kan adalah Vietnam. Timor Leste bisa harus diatasi, begitu juga Hong Kong. Hanya hitung-hitungan tinggal berapa banyak gol yang bisa diambil.
Lalu lawan Vietnam head to head, artinya do or die, hidup mati untuk jadi juara grup, tentu target menang tapi minimal draw. Jadi perhitungan strategisnya untuk lolos seperti itu. Oke, tapi kalau materinya mungkin masih sama. Ada sejumlah nama-nama baru di sektor penyerangan nih, Bung Toel. Ada nama Ginanjar Wahyu, Muhammad Widi Syarif, dan kawan-kawan. Melihat ini potensinya jadi angin segar nggak untuk lini depan timnas U20? Gini, pemain U19 ini nggak bisa dibilang ada 1-2 yang menjadi sangat ketergantungan. Memang ada yang menonjol yang sudah main di level senior, Marcelino misalnya, Ronaldo Kuate, lalu beberapa pemain. Tetapi saya pikir itu tidak jaminan kalau di tim usia muda seperti ini. Jadi buat saya siapapun materinya, siapapun yang ditampilkan, nggak bisa mengandalkan 1-2 nama gitu loh. Tapi kekuatan tim secara keseluruhan saja. Kalau nggak bisa mengandalkan 1-2 nama, tadi di-mention sama Bung Toel, ada Marcelino, ada Ronaldo. Kondisi pemain andalan kita tahu Marcelino, Ronaldo masih meragukan untuk diturunkan karena pemulihan gitu. Apakah ini kemudian berpengaruh dengan gaya permainan dari timnas? Saya pikir enggak, hanya kelebihan-kelebihan individu aja. Tactical team harus di atas segalanya. Waktu pertandingan terakhir AFF kemarin pun tanpa Marcelino kan Janadin Fajri bagus main di tengah. Jadi maksudnya memang Marcelino pemain yang punya kualitas individu, tapi di level 19 ini ketergantungan itu tidak terlalu tinggi. Oke, tanpa tanpa mengecilkan peluang Hong Kong dan juga Timor Leste, kita tahu Indonesia versus Vietnam ini akan jadi laga panas sekaligus penentu nanti, Bung Toel, mengingat akan masuk ke putaran final Piala Asia U20 2023. Nah, kalau ini bisa jadi momen balas dendamkah Indonesia terhadap Vietnam atau seperti apa? Nah, makanya dalam sepak bola ada teknis non teknis. Dalam pertandingan yang menentukan, pertandingan head to head yang ketat, misalnya seperti lawan Vietnam, non teknis jadi menentukan. Nah, penting untuk mengelola non teknis, mengelola emosional, mengelola konsentrasi, mengelola hal-hal lain di luar teknis. Nah, kalau isu-isunya adalah balas dendam dan sebagainya, justru itu yang harus dihilangkan. Buat tim itu harus dihilangkan. Itu hanya permainan kata-kata media, itu hanya permainan kata-kata supporter, tapi pemain tidak boleh larut dalam emosi itu. Karena begitu masuk dalam emosi balas dendam, mereka tidak akan fokus secara 100% untuk menghadapi pertandingan. Karena butuh fokus 100% ya, teknis non-teknis. Jadi nggak boleh dalam keseimbangan emosi yang nggak bagus. Nah, seringkali kita terjebak kalau pertandingan-pertandingan yang lawan musuh bebuyutan gitulah, yang rame di media, yang viral di netizen, lawan Vietnam, lawan Thailand, udah rame di luar dan itu mempengaruhi kondisi tim. Itu yang nggak bagus. Tim itu harus fokus pada footballnya lah. Mengontrol pressure juga maksud saya. Ini kita tahu di media Vietnam khususnya mulai gencar juga memanaskan suasana dengan memandang remeh timnas Indonesia U20. Bukan sekali dua kali, Bung Toel. Media Vietnam kayak sentimennya agak nyinyir gitu ke Indonesia. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini strategi Vietnam lewat media untuk menjatuhkan Indonesia atau justru menguatkan Vietnam? Ya, bisa jadi itu bagian dari gangguan yang sengaja dilancarkan oleh media Vietnam. Sekarang tinggal bagaimana timnas Indonesia mengelola itu. Kalau publik, kalau media kita is oke lah. Tapi kalau tim itu harus dalam koridor yang pas. Bahwa persaingan kita ketat, ya. Karena sebelumnya kan kita leading di kawasan Asia Tenggara. Tapi begitu kurang lebih sekitar tahun 95-an, Vietnam itu mulai mengejar, mulai merepotkan, lalu kemudian balik bisa beberapa kali lebih berhasil dalam perolehan gelar juara di level Asia Tenggara ya. Tapi yang saya mau cerita juga bahwa sebetulnya kan Piala Asia U20 Uzbekistan tahun depan ini adalah diundur dari 2020. Harusnya kan 2020.
Karena pandemi COVID diundur ke 2021, karena masih pandemi juga diundur ke 2023. Tetapi dengan kelompok umur yang sudah berbeda, yang sudah berganti gitu. Nah, tahun 2019 kita kualifikasi, kita lolos ke Uzbekistan. Itu. Kita sudah lolos juga ke Uzbekistan. Jadi waktu itu grupnya hampir sama, ada Timor Leste, ada Hong Kong, dan ada Korea Utara waktu itu. Tapi kalau lihat dari persiapan dan juga bebenah diri ala timnas Indonesia U20, optimistis nggak Bung Toel akan kemenangan yang bisa terjadi dalam laga pertandingan kualifikasi ini? Ya, targetnya kan lolos ke Piala Asia final Uzbekistan tahun depan kan? Kan targetnya. Berarti peperangannya itu yang harus dimenangkan. Untuk memenangkan peperangan ada pertempuran-pertempuran. Pertempurannya lawan Timor Leste wajib menang, lawan Hong Kong wajib menang, lawan Vietnam nggak boleh kalah. Tentu pengennya menang supaya jadi juara grup. Tapi kalau saking ketat, saking bersaingnya, sama-sama punya kualitas, maka minimal draw. Apakah persentase peluangnya cukup besar? Menurut saya iyalah kali ini. Kita harapkan itu jadi doa bersama, semoga juga kemenangannya, peluang kemenangan untuk Indonesia semakin besar, karena kita tahu ini jadi ajang yang tepat untuk kembali lagi mengukur kekuatan kita menjelang Piala Dunia U20 nanti di Indonesia mungkin tahun depan begitu ya. Bung Tommy Welly, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat. Oke, itu dia tadi Sports Corner minggu ini. Saya kembali lagi ke Mayfrey. Terima kasih Puspa, dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye. Bye. Usai jeda kami akan kembali nih dengan informasi tentang film fantasi klasik yang dirilis pada tahun 1988, Willow, yang akan kembali tapi kali ini dalam bentuk serial. Beyond the edge of our world. Sesaat lagi. Into the unknown. Willow! I need your help. Just like old times. Attack! Running! Horses!